Ayah. Ayah. Enggak. Orang ini bukan ayah. Orang ini papanya Rizky. Ayah itu udah meninggal. Ibu sendiri yang bilang kayak gitu. Bapak bisa dengar suara saya, Pak. Pak. Pak, bangun, Pak. Aduh, kenapa sepi banget di sini? Ke siapa aku bisa minta tolong kalau kayak gini? Amira, tadi Pak Prabu nggak nyakitin kamu, Kak? Nyakitin aku? Iya. Ya enggak lah. Kenapa memang ya? Nggak apa-apa. Nanya aja. Papanya dengar orang tadi bilang menyebutkan nama Prabu. Karena ayah aku udah meninggal. Meninggal dengan cara yang gak wajar. Om Prabu? Prabu Wijaya itu pasti orang yang sudah berusaha membunuh ayahnya Amira. Tapi, kenapa dia kelihatannya begitu sayang dan lembut sama Amira? Tunggu. Biar aku aja yang bantu kamu keluar. Kamu kan masih sakit kakinya. Oh iya. Hati-hati. Aduh. Amira, sebentar. Loh. Nih, ini uang buat kamu. Oh, ini uang apa? Ini buat kamu. Oh, tapi kan sekarang belum waktunya gajian. Yang bilang gajian siapa? Ini uang harian untuk kamu makan. Masa uang makan 300.000 sih, kayak banyak banget. Loh, aku kan orang kaya. Jadi emang segitu. Biasanya aku kasih supir untuk harian. Ya udah, ini aku terima ya. Aku anggap sebagai rezeki aku. Iya. Alhamdulillah, makasih banyak ya, Ki. Iya. Iya, dengan uang ini aku bisa lah sedikit-sedikit nyicil utang mama aku. Iya. Aku pulang ya, Ki. Iya. Permisi. Iya. Alhamdulillah. Kalau gini uang harian aku bisa cepat lunasin utang-utangku sama Bu Leni. Nggak nyangka ya, uang makan harian supir orang kaya banyak banget kayak gini. Kalau kayak gini sih aku bisa bantu ibu. Tapi kok aneh ya? Dari tadi aku di rumah Rizky, aku nggak lihat papanya Rizky sama sekali. Apalagi pergi. Ibu kan udah bilang berkali-kali sama kamu, Amira. Ayah kamu itu sudah mati. Ya ampun, ngapain sih aku mikirin itu lagi? Ibu kan udah bilang kalau papanya Rizky itu bukan ayah. Bisa-bisa aku bikin ibu sedih lagi. Ibu udah bilang kalau ayah itu udah meninggal. Kalau aku ingkit-ingkit lagi, ya ibu pasti marah. Kalau udah marah kan ibu selalu sakit. Dan aku gak mau ibu sakit. Dia? Leni bilang dia nggak akan ganggu dan muncul di depan saya lagi. Tapi kenapa masih berkeliaran begitu? Jangan-jangan Leni sengaja meyakinkan saya supaya saya mau melanjutkan kerjasama sama dia. Ini nggak bisa dibiarkan. Saya harus kejar dia.
Prabu Wijaya. Prabu Wijaya. Rasain kamu, karena kamu sudah berani macam-macam sama Prabu Wijaya. Hah? Biar kamu merasakan mati kembali. Jadi, ketika putri kamu Zahira lahir, Prabu Wijaya langsung menculiknya dan mengakuinya sebagai anaknya untuk membalas dendam sama kamu. Tunggu! Kemana dia? Kenapa tiba-tiba menghilang? Atau memang dari awal saya salah orang? Maaf, saya pikir kamu orang yang saya cari. Maaf, saya salah orang. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Sial. Sudah capek-capek saya kejar sampai ke gang kayak begini, ternyata salah orang. Kalau tahu begitu, saya tidak kejar. Alhamdulillah, untung aku bisa sembunyi di sini. Kalau aku harus kejar-kejaran, nggak mungkin aku kuat. Kepala aku sakit banget. Badanku juga lemas. Sudah aman. Aku bisa pergi dari sini. Saya yakin mata saya tadi nggak salah. Orang itu Ihsan. Walaupun tadi orang yang saya kejar dan temui ternyata berbeda. Tapi bisa saja kan mereka memang adalah dua orang yang berbeda. Yang saya lihat memang betul Ihsan. Tapi lalu saya malah mengejar orang yang berbeda. Yang kebetulan memang mirip sama Ihsan. Saya yakin Ihsan yang asli pasti masih berkeliaran di sekitar sini. Aku coba deh lewat sini. Katanya kalau lewat gang ini, aku bisa sampai lebih cepat. Ya lumayan kan hemat waktu. Masya Allah, ada orang tergeletak di situ. Kayaknya dia pingsan deh. Ayah. Ayah. Enggak. Orang ini bukan ayah. Orang ini papanya Rizky. Ayah itu udah meninggal. Ibu sendiri yang bilang kayak gitu. Tapi tanpa kacamatanya, orang ini semakin mirip sama ayah. Harusnya orang ini adalah ayah. Tapi kenapa ibu bilang ayah udah meninggal? Ibu bahkan yakin banget waktu ngomong hal itu. Ya ampun. Sekarang bukan waktunya untuk mikirin soal itu dulu. Bapak ini pingsan. Ke rumah juga udah dekat.
Ya lebih baik aku bawa pulang aja dulu. Ya Allah, apa aku kuat bawa bapak ini sampai rumah? Nanti kalau jatuh lagi, kondisinya bisa semakin buruk. Sebaiknya aku coba baringin aja dulu di sini. Siapa tahu nanti ada orang lewat dan aku bisa minta tolong. Bapak bisa dengar suara saya, Pak. Pak? Pak, bangun, Pak. Aduh, kenapa sepi banget di sini? Ke siapa aku bisa minta tolong kalau kayak gini? Pak, apa sebaiknya aku cari air dulu kali ya? Mungkin kalau udah aku kasih air, Bapak ini bisa segera sadar. Bapak tunggu di sini sebentar ya, Pak. Saya mau beliin minum buat Bapak. Sebentar ya, Pak. Pak, tolong air terus. Itu kan Amira. Ngapain dia di situ? Makasih ya. Pak Prabu. Amira, kamu lagi ngapain? Mungkin aku bisa minta tolong sama Pak Prabu. Supaya dia bisa bantu aku bawa papanya Rizky. Oh, Pak Prabu. Maaf, Amira. Iya. Ya sayang, ada apa? Halo, Pak. Papa lagi di mana? Papa lagi... Nanti kalau saya bilang saya sedang bersama Amira, Zahira bisa salah paham lagi. Kamu tumben telepon Papa siang-siang begini. Ada apa, sayang? Zahira. Pak, Zaira tiba-tiba kangen banget sama Papa. Oh ya, Pak. Kita kan udah lama banget ngejalan berdua. Gimana nanti kalau Papa udah selesai dari kantor, kita makan berdua? Sebetulnya, saya masih ingin menghabiskan waktu bersama Amira. Tapi, rasanya kok ini nggak adil ya buat Zahira. Yang anakku itu kan sebenarnya Zahira. Apalagi kalau Zahira sampai tahu saya lebih memilih bersama Amira daripada dirinya. Zahira pasti akan sedih sekali. Iya, boleh saja. Lagian, apa sih yang nggak bisa buat anak kesayangan Papa? Sekarang juga Papa meluncur ke kampus untuk jemput kamu. Lalu kita jalan berdua kemana saja kamu suka, ya? Zaira tunggu di kampus ya, Pak? Dah. Oke, sampai nanti sayang. Maaf ya Amira ya. Kamu tadi sepertinya mau ngomong sesuatu. Ada apa? Rasanya nggak enak kalau aku minta tolong Pak Prabu. Pak Prabu kan mau pergi sama Zahira. Aku nggak mau nanti Zahira jadi salah paham lagi. Kalau aku nahan Pak Prabu di sini. Ya udah, biar nanti aku coba cari pertolongan lain aja buat bawa bapaknya Rizky. Nggak apa-apa kok, Pak. Bapak mau pergi sekarang? Iya, sama Zahira. Dia bilang dia kangen sama papanya sudah lama tidak jalan berdua. Biasalah, anak perempuan kan selalu manja sama ayahnya. Aku tahu, Pak. Dulu aku juga kayak gitu sama ayah. Andai aja ayah masih ada. Itu Prabu Wijaya. Ya sudah. Lain kali kita ketemu lagi ya. Ya Allah, lagi-lagi perasaan aneh ini muncul. Perasaan yang selalu datang tiap kali aku sama Pak Prabu.